Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 685. Sebuah pesta diadakan di sebuah villa di Los Angeles, dan semua orang yang hadir adalah orang-orang terkenal, termasuk banyak selebriti ternama. Seorang pria dengan rambut berkilau sedang memegang piala dan menatap para tamu. Dia memiliki wajah yang bahkan membuat iri para wanita. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah anak muda paling populer Grey di Hollywood saat ini. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki identitas lain, yaitu seorang penyihir. Tuan Grey, kudengar seseorang di klanmu terbunuh. Seorang wanita dengan rambut pirang bergelombang dalam gaun merah menyala muncul di depan Grey. Wajah Grey menjadi gelap, dan dia berkata dengan amarah yang tertahan, sebenarnya, dia bukan anggota klan kita, dia hanyalah pelayan yang diadopsi oleh ayahku di dunia ini. Apakah dia sudah menemukan bintang kristal maya? Tanya wanita itu. Ekspresi Grey sedikit berubah, dan dia menatap wanita itu dengan waspada. Aku memperingatkanmu untuk tidak mengambil risiko dengan pria kristal maya, dia adalah mangsa klan kita. Jika kamu berani menyentuhnya, kami tidak keberatan memusnahkan seluruh klanmu. Petik 2. Grey, apakah kamu menantang suku kami? Wanita itu bertanya dengan serius. Grey marah, tapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa klan lain tidak lebih lemah dari klan penyihir mereka. Jika kedua klan benar-benar berperang, akan sulit untuk menentukan hasilnya. Cekikikan. Wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Grey, dengar, aku membuatmu takut, aku hanya bercanda denganmu. Jangan khawatir, kristal maya berguna untuk klan Anda, tapi tidak berguna untuk klan kami. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa penduduk bumi itu agak aneh, jadi sebaiknya Anda mencari cara untuk menghadapinya terlebih dahulu. Petik 2. Grey terlihat lega, namun hatinya menjadi semakin marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan menanganinya sendiri. Wanita itu berbalik dan pergi sambil tersenyum. Grey melambai, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul di belakangnya. Menguasai. Ada kabar? Tanya Grey. Saya menemukan beberapa. Nama penduduk bumi adalah Lian, dan dia berasal dari Wuzong. Wuzong. Grey mendengus dengan nada menghina. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padanya dengan perlindungan Wuzong? Arthur, pergi dan bunuh dia. Ya, jawab Arthur. Tunggu sebentar. Grey berhenti, memikirkannya dengan serius dan berkata. Jangan bunuh dia dulu, tangkap saja dia. Anak itu mungkin tahu berita tentang orang-orang kristal maya. Dimengerti, jawab Arthur. Senyuman muncul di bibir Grey. Jika dia bisa menemukan orang-orang Maya Crystal Star dan menangkap energi Maya Crystal Star, itu akan menciptakan keajaiban baru dalam keluarga penyihir. Ang Li tidak tahu bahwa dia sedang diincar oleh alien. Saat ini, dia berada di toko buku yang tidak mencolok. Toko buku yang tampak biasa ini memiliki rahasia tersembunyi. Ini adalah benteng Wuzong di Los Angeles. Hanya mereka yang memiliki tingkat seni bela diri di atas atau telah mencapai prestasi besar yang dapat pergi ke sini. Penampilan Ang Li dalam pertarungan hidup dan mati terakhir sangat mengagumkan, jadi dia datang ke sini untuk memilih seni bela diri. Begitu saya memasuki perpustakaan, saya melihat sesosok tubuh yang saya kenal berjalan keluar. Itu kamu. Pihak lain menyambutnya dengan sedikit terkejut. Adik perempuan Chen. Lian sedikit terkejut. Chen Xiaomei sedikit lebih cantik dari sebelumnya. Dia terlihat seperti gadis tetangga dengan pakaian olahraganya, memberikan rasa keintiman kepada orang-orang. Apakah kamu sudah mencapai level seorang seniman bela diri? Chen Xiaomei memandang Lian dengan heran. Pada saat pertempuran maut, Lian baru berada di tingkat ke-7 Qi. Tidak lama setelah itu, dia mencapai tingkat master bela diri. Kamu tidak buruk, kamu telah mencapai Qi tingkat ke-9. Jika kamu memiliki pil transformasi naga, kamu seharusnya bisa menembus seni bela diri tingkat pertama. Lian sama terkejutnya. Ketika dia bertemu Chen Xiaomei untuk pertama kalinya, tingkat kultivasinya juga berada pada energi sejati tingkat ke-7, tetapi sekarang dia telah mencapai energi sejati tingkat ke-9. Kecepatan peningkatan semacam ini tidak lebih lambat dari Ang Li. Chen Xiaomei menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, ini semua berkat Anda. Saya juga menerima banyak hadiah setelah kembali dari Pulau Neraka, jika tidak, saya tidak akan mengalami kemajuan secepat itu. Sedangkan untuk menerobos ke dunia seni bela diri, saya ingin menunggu. Jika kultivasi Anda mencapai puncak energi sejati tingkat ke-9, Anda akan lebih percaya diri dengan terobosan Anda. Petik 2. Melihat Chen Xiaomei mengatakannya dengan santai, sepertinya dia bisa menerobos ke ranah master seni bela diri kapan saja. Arti kata-kata ini sangat jelas, dia memiliki pil transformasi naga di tubuhnya. Mengenai pil transformasi naga, Ang Li pernah bertanya kepada Black Blind Man, yang mengatakan bahwa hanya dialah yang memperoleh pil transformasi naga. Lalu dari mana pil transformasi naga milik Chen Xiaomei berasal? Dari ekspresi Chen Xiaomei, kita tidak dapat mengatakan bahwa dia memang memiliki pil transformasi naga, dan tampaknya pil transformasi naga hanyalah hal biasa baginya. Wanita ini tidak sederhana. Ngomong-ngomong, aku bilang aku ingin membalas budi kamu terakhir kali. Apa yang kamu inginkan? Ini. Lian terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah berpikir untuk membalas budi Chen Xiaomei, dia juga tidak berpikir bahwa dia akan melihat gadis ini lagi. Sebagai seorang pria, bagaimana Anda bisa menginginkan sesuatu dari seorang wanita? Aku tidak membawa apa-apa, jadi aku akan memberimu sebotol Peiyuan dan ini. Chen Xiaomei mengeluarkan botol dan menyerahkannya kepada Lian. Batuk.
Tidak baik mengambil sesuatu dari seorang wanita, tetapi jika dia bersikeras untuk memberikannya, tidak sopan jika dia tidak menerimanya. Lian mengambil botol itu. Godaan Pei Yuan dan terlalu besar. Setelah Anda memasuki dunia seni bela diri, pil bergizi Qi tidak ada gunanya, dan Anda harus meminum pil Yuan Pei Yuan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Lian menemui Tuan Hitam untuk bertanya, dan menemukan bahwa pil Pei Yuan berharga 30 juta, dan persediaannya masih sedikit. Sedangkan untuk Wuzong, Pei Yuan dan hanya bisa ditukarkan dengan poin reward. Terakhir kali, 10.000 poin hadiah Lian hanya ditukar dengan 10 pil Pei Yuan. Sekarang tidak ada poin hadiah sama sekali, jadi tidak ada cara untuk menukarnya. Lian tidak sabar untuk membuka tutupnya dan melihatnya. Ada 10 pil Pei Yuan di dalamnya, dan masing-masing memiliki pola aneh. Dan pola, Lian bahkan lebih terkejut lagi. Pil dengan pola pil jauh lebih berharga daripada pil biasa, dan bahkan lebih berharga lagi. Bahkan jika Anda memiliki poin hadiah, sulit untuk menukarnya. Tapi Chen Xiaomei memberikan 10 untuk dirinya sendiri dengan santai. Melihat 10 pil Pei Yuan dengan pola pil, bahkan orang buta hitam di sampingnya memiliki mata panas dan mengeluarkan suara gemericik di tenggorokannya. Apakah kamu benar-benar akan memberiku pil Pei Yuan ini? Lian bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, kamu menyelamatkan hidupku. Bagaimana bisa 10 pil Yuan Pui Yuan dibandingkan dengan satu hidupku? Chen Xiaomei berkata dengan santai, dan kemudian menambahkan setelah jeda sebentar. Berapa nomor teleponmu? Ayo cari tempat untuk makan malam-malam ini, dan aku akan memberimu hadiah besar kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu berikan padaku? Lian merasa bersemangat. Chen Xiaomei ini sangat murah hati dan sangat sombong. Pada saat itu, Lian memberikan nomor teleponnya kepada pihak lain, dan keduanya bertemu untuk makan malam bersama di malam hari. Bab 686. Hei, bagaimana kamu tahu gadis itu? Setelah Chen Xiaomei pergi, orang buta itu menyodok Lian dengan tangannya dan bertanya dengan iri. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran maut terakhir kali, dan saya menyelamatkan nyawanya. Lian menceritakan kisahnya secara singkat. Apa? Orang buta itu menunjukkan keterkejutan, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Chen Xiaomei juga akan berpartisipasi dalam pertempuran maut. Setelah Lian selesai berbicara, dia menghela nafas. Kamu benar-benar diberkati. Karena Anda telah menyelamatkan nyawa gadis itu, jika dia menjanjikan nyawa Anda, jangan ragu untuk mengambilnya secara langsung. Hei, aku punya istri. Lian berteriak secara naluriah. Jadi apa? Orang buta itu berkata dengan acuh tak acuh. Poligami bukanlah hal yang aneh di dunia. Tidak masalah jika kamu menemukan beberapa wanita lagi untuk melayanimu. Yang penting gadis itu bisa memberi kamu manfaat yang besar. Ramuan. Lian memikirkan sesuatu. Tetapi orang buta itu merendahkan suaranya dengan serius dan berkata, ya, kakek gadis itu adalah alkemis terhebat di Wuzong. Jika Anda menikahinya, Anda bisa mendapatkan ramuan tingkat tinggi, dan persediaannya akan tetap. Petik 2. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dia tidak menyangka Chen Xiaomei memiliki koneksi yang baik dan memiliki kakek yang merupakan seorang alkemis hebat. Anda harus tahu bahwa hanya ada satu alkemis hebat di seluruh Wuzong, yang menunjukkan pentingnya posisi kakek Chen Xiaomei di Wuzong. Sangat aneh bahwa Chen Xiaomei memiliki kakek yang begitu kuat, mengapa dia ikut serta dalam pertempuran maut. Kata, pemberontakan, sepertinya tidak bisa dipisahkan. Semakin dia memahami seni bela diri, semakin Lian menyadari betapa sulitnya untuk terus maju di jalur seni bela diri. Jika persediaan obat mujarab terus-menerus, akan relatif lebih mudah. Namun, jika dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Heixiazi, mengapa Ang Li merasa dia hanya makan makanan lunak? Selain itu, saya tidak memiliki perasaan romantis terhadap Chen Xiaomei. Jika saya benar-benar menikahinya, apakah saya akan menjadi pembohong? Yang paling dibenci Ang Li dalam hidupnya adalah pembohong. Paviliun Sutra Wuzong. Ang Li mengira dia akan memasuki ruangan yang tampak seperti paviliun kitab suci Buddha Shaolin, dengan rak kayu dan suasana sederhana di mana-mana. Sama sekali tidak. Lian memasuki ruangan putih yang penuh dengan suasana dingin. Tidak ada rak buku atau barang lainnya, dan tidak ada rahasia yang terlihat. Tempat yang salah. Saat Lian hendak keluar dan bertanya kepada orang buta di luar pintu, sebuah suara mekanis terdengar. Selamat datang di Paviliun Sutra. Anda memiliki kesempatan untuk memilih buku rahasia, atau buku itu akan dipilih secara acak oleh sistem. Saat suara terdengar, proyeksi 3 dimensi muncul di depan Ang Li. Buku-buku kuno digantung di depannya, dan dapat dialihkan sesuai dengan tangan dan gesekan Ang Li. Tinju Kongkong, telapak tangan Vajra Shaolin, Yi Jing, pedang ilahi 6 meridian. Anda dapat melihat semua seni bela diri yang terpikirkan oleh Lian di sini, dan kebanyakan darinya adalah seni bela diri yang belum pernah didengar Lian sama sekali. Ini hanyalah paviliun dasar dari cabang Wuzong. Paviliun ini dipilih oleh seorang seniman bela diri seperti Lian, pengecualiannya adalah Chen Xiaomei. Siapa yang memiliki kakek yang sombong? Berapa banyak harta karun yang ada di sana? Wuzong yang telah ada selama ribuan tahun masih memiliki pondasi yang sangat dalam. Adapun proyeksi stereoskopis dan apa yang disebut sistem, mereka hanya mengikuti perkembangan zaman. Saya yakin meskipun Ang Li memilih buku rahasia yang cocok, dia tidak akan pernah mendapatkan salinan aslinya, melainkan salinannya. Ribuan buku rahasia tergantung di depannya, dan Lian benar-benar terpesona sesaat, tidak tahu harus memilih yang mana. Lian tidak tahu harus memilih yang mana antara latihan fisik, teknik pernapasan, dan lainnya. Alasan utamanya adalah teknik pemurnian tubuh yang saya pelajari diklaim sebagai yang terkuat di alam semesta, dan teknik pemurnian tubuh lainnya sepertinya tidak berguna.
Mengenai metode pernapasan, Lian percaya bahwa metode pernapasan naga dan metode pernapasan kura-kura tersembunyi dalam misteri, dan tidak diperlukan metode pernapasan lainnya. Saya benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Apa perbedaan antara memilih sendiri dan memilih secara acak berdasarkan sistem? Lian bertanya. Sistem menjawab, memilih sendiri berarti memilih di antara rahasia-rahasia ini. Sistem dapat memilih rahasia tingkat yang lebih tinggi. Lian merasa terganggu, tapi berkata dengan tenang, jadi mungkinkah memilih buku rahasia tingkat rendah? Ya, rahasia yang dipilih oleh sistem mungkin juga merupakan salinan sisa. Lian memahami bahwa membiarkan sistem memilih dan mengirim lebih seperti pertaruhan. Jika Anda memilih buku rahasia tingkat tinggi, Anda akan beruntung. Jika Anda memilih buku rahasia tingkat rendah, tidak ada gunanya bagi Lian, dan Anda akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memilih buku rahasia. Jika Anda benar-benar memilih versi sisa, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Lian berpikir sejenak dan melihat sekilas ke petunjuk di mana nama-nama itu bisa dilihat. Dia berpikir bahwa ini tidak ada gunanya baginya, jadi sebaiknya dia mencoba peruntungannya. Saya memilih rekomendasi sistem. Pemilihan sistem dimulai. Saat suara mekanis berbunyi, semua buku rahasia yang tergantung di sana menyembunyikan namanya dan mulai berputar seperti kubus Rubik. Lian segera menjadi terpesona dan tidak dapat mengingat buku yang mana. Kemudian, buku rahasia tanpa nama digantung lagi di sana, tapi buku rahasia tetap bersinar terang. Ini adalah pilihan acak oleh sistem. Setelah beberapa detik, cahaya terang terfokus pada salah satu buku rahasia yang terletak tidak jauh dari kaki Lian. Karena tidak ada nama di dalamnya, Lian tidak tahu apa rahasianya. Selamat. Mendengar dua kata ini, jantung Lian berdetak kencang, bertanya-tanya apakah itu rahasia tingkat tinggi. Selamat, Anda telah mendapatkan buku rahasia, Qian Kun. Seni bela diri macam apa yang menjadi rahasia, Qian Kun, tapi kalau dilihat dari namanya, pastinya cukup mengagumkan. Sisa salinannya. Sistem perlahan mengucapkan dua kata lagi. Mendengar kata, salinan rusak, Lian ingin sekali memukul seseorang. Sial, karena salinannya rusak, selamat. Mencari pemukulan, bukan. Apakah Anda ingin mengambilnya? Sistem bertanya. Lian merasa sedikit tertekan, berpikir bahwa lebih baik membiarkan sisa-sisanya tetap utuh, dan jangan menyerahkannya dengan sia-sia. Menerima. Setelah mengatakan itu, Lian ingin berbalik dan keluar mencari Heixiazi untuk mendapatkan buku rahasianya. Siapa tahu, saat ini, buku rahasia yang dipilih tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan mengenai dahi Lian. Ah! Lian merasakan sakit kepala yang luar biasa, dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ada lebih banyak informasi di benaknya. Salinan terpisah-pisah dari buku rahasia, Qian Kun, sebenarnya muncul langsung di benak Lian dan dihafal. Seluruh prosesnya mirip dengan inisiasi. Sungguh luar biasa. Untungnya, Lian mengalami banyak hal menakjubkan, dan dia dengan cepat menerima hal tersebut tanpa bertanya bagaimana sistem melakukannya. Lian sedikit mengernyit. Salinan, Qian Kun, yang tidak lengkap ini juga sangat rusak, hanya bab pertama yang tersedia. Segera, wajah Lian menunjukkan kegembiraan lagi, dan dia menemukan bahwa Qian Kun benar-benar luar biasa, ternyata itu adalah seni bela diri fusi. Lian memobilisasi ki sejati nafas naga dan ki sejati nafas penyu menurut alam semesta, dan dua jenis ki sejati yang berbeda benar-benar bergabung bersama untuk membentuk kekuatan berputar. Lian mencoba meninju dan menemukan bahwa kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Ang Li menjadi semakin yakin bahwa Qian Kun luar biasa dan bertekad untuk menemukan beberapa bab berikutnya untuk dipelajari. Bab 687. Sebuah hotel penthouse di Los Angeles. Lian tidak suka makanan barat, untungnya restoran ini bergaya buffet, jadi kamu bisa makan secukupnya dan tidak terlalu menjadi masalah. Hei, apakah kamu sudah menunggu lama? Chen Xiaomei tiba-tiba muncul di samping Lian seperti hantu dan peri, dan terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tidak, aku baru saja tiba. Jawab Lian. Sebagai seorang pria, dia tentu saja tidak bisa membiarkan seorang wanita menunggunya, jadi dia datang sedikit lebih awal dari yang dijadwalkan dan sudah mulai makan sepiring daging kelima. Ayo, kita pergi ke tempat yang sepi. Chen Xiaomei berkata bahwa dia tidak memilih makanan, tetapi membawa kotak kayu sederhana ke sudut restoran. Kedua pihak duduk, dan Chen Xiaomei tidak sabar untuk mendorong kotak kayu di depan Lian. Ini untukmu membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Apa? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam perjalanan ke sini, Lian pernah menebak apa yang akan diberikan Chen Xiaomei kepadanya, dan kemungkinan besar itu adalah pil atau semacamnya. Ada seorang kakek yang merupakan seorang alkemis hebat. Sulit bagi orang lain untuk menemukan alkimia, tetapi bagi Chen Xiaomei, itu adalah hal yang biasa. Tebak. Chen Xiaomei menjulurkan lidahnya sambil bercanda. Mata Lian tertuju pada kotak kayu itu, dan dia sudah menebak bahwa itu pasti bukan pil. Pil biasanya dikemas dalam botol batu giok. Berapa ukuran pil yang harus dimasukkan ke dalam kotak kayu sebesar itu? Kotak itu terbuka, dan yang ada di dalamnya bukanlah ramuan itu, melainkan sebuah gulungan kayu. Mungkinkah itu panduan seni bela diri? Lian sedikit terharu. Gulungan itu penuh dengan sejarah. Jika itu benar-benar buku rahasia, pasti memiliki latar belakang yang sangat besar. Gulungan itu diukir dengan karakter kuno. Lian telah mempelajari sastra kuno selama beberapa waktu ketika dia masih di sekolah, dan dia mengenali kata Kimen yang tertulis di atasnya. Ketika membuka gulungan itu, Lian tidak mengenali kata-kata di dalamnya, karena semua simbol yang terukir di dalamnya canggung dan sulit dipahami, dan terkadang terdapat ilustrasi yang rumit. Ini adalah formasi.
Lian terkejut. Formasi Kimen bukanlah sesuatu yang melegenda. Pada zaman dahulu, ketika dua pasukan bertempur, sering digunakan formasi untuk membantu mereka, yang disebut formasi-formasi. Seiring berjalannya waktu, silsilah formasi berangsur-angsur menghilang. Sekalipun seseorang sesekali menyusun suatu formasi, itu tidak lebih dari sebuah labirin. Saudara Li, kamu tidak akan kecewa, kan? Chen Xiaomei bertanya dengan takut-takut. Di mana, aku sangat menyukainya. Lian buru-buru tersenyum dan berkata, menyimpan bulungan itu. Tanda rahasia kesemutan di atasnya membuatnya merasa pusing hanya dengan menatap mereka untuk waktu yang lama. Tampaknya buku indah tentang bentukan ini memang memiliki banyak sekali ilmu, dan tidak mudah untuk mempelajarinya. Kimen jauh lebih sulit dipelajari daripada seni bela diri, dan memerlukan tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Kimen secara bertahap menghilang. Ketika Chen Xiaomei melihat Lian berkata dia menyukainya, dia tersenyum lagi. Aku khawatir kamu tidak akan menyukainya dalam perjalanan ke sini. Sebenarnya, saya ingin memberi seseorang uang dan pil emas 9 putaran sebelumnya. Petik 2. Ramuan emas 9 putaran. Mata Lian berbinar. Itu adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh dunia master bela diri. Setelah meminumnya, setidaknya bisa meningkat sedikit. Tidak, sebaiknya kau ambil kembali gulungan itu dan berikan aku pil emas 9 putaran. Lian bergumam di dalam hatinya, berpikir bahwa jika dia memiliki pil emas 9 putaran, memasuki alam master bela diri bukanlah mimpi. Buku rahasia ini dikumpulkan oleh kakekku, dan ini lebih penting daripada nyawanya, kata Chen Xiaomei. Seorang alkemis hebat, tapi dia telah mengumpulkan buku rahasia sekte aneh, dan dia menganggapnya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Maksudnya itu apa? Artinya pentingnya buku rahasia ini. Lian mulai melihat nilai dari buku rahasia ini, bahkan jika buku itu ditukar dengan 10 atau 100 pil emas 9 putaran. Sedangkan untuk ranah master bela diri, selama Anda berlatih keras, cepat atau lambat Anda akan mencapai ranah itu. Saya mencurinya secara diam-diam, atau saya meminjamnya. Kata-kata Chen Xiaomei selanjutnya membuat Lian terdiam. Buku rahasia itu sebenarnya dicuri oleh gadis ini. Sekalipun saya meminjamnya, bukankah saya harus mengembalikannya? Anda tahu, sang alkemis hebat menganggapnya lebih penting daripada kehidupan, dan mengetahui seberapa besar apinya jika padam. Adik perempuan, ini tidak bagus. Lian memikirkan kemarahan sang alkemis hebat dan berpikir akan lebih baik jika mengembalikannya. Status Great Alkemis jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Selama Anda meminum pil, banyak master yang akan bekerja untuk itu. Yang ditakutkan Lian adalah bencana yang tidak masuk akal seperti ini. Chen Xiaomei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat setia, Saudara Li, jangan terlalu khawatir. Karena saya meminjam buku rahasia ini, dengan sendirinya saya akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Saya tidak akan pernah mengatakan itu ada untuk Anda. Selain itu, selain buku rahasia ini, saya benar-benar tidak dapat memikirkan apapun yang dapat membalas budi Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Setelah jeda sebentar, Chen Xiaomei berkata dengan tatapan aneh. Saudara Li, kamu tidak ingin aku berkomitmen padamu, bukan? Lian terkejut sesaat, mengira gadis-gadis zaman sekarang terlalu berpikiran terbuka, bukan? Tidak, lebih baik aku memilih buku rahasia. Lian berpikir, tapi tidak bisa mengucapkan kata-kata. Betapa menyakitkannya mengatakannya. Tepat ketika suasana menjadi sedikit canggung, ekspresi Lian tiba-tiba menjadi gelap dan dia berbalik untuk melihat ke lorong. Ini sangat indah. Chen Xiaomei berseru. Seorang wanita Tionghoa yang mengenakan gaun putih, yang terlihat seperti wanita dari dunia lain, datang mendekat. Su Xiaomei. Inilah sebabnya wajah Lian menjadi gelap. Pengunjung itu ternyata adalah teman sekelas lamanya, Su Xiaomei. Ngomong-ngomong, Su Xiaomei tidak melakukan apapun yang mengasihani dirinya sendiri. Namun, Lian merasa sedikit tidak nyaman ketika dia mengira Su Xiaomei dikirim untuk mengawasinya. Wanita yang merupakan teman sekelasnya selama 3 tahun dan naksir mendekatinya dengan motif tersembunyi. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Lian. Untuk mengambil langkah mundur, Lian sekarang menjadi anggota Wuzong, tetapi Su Xiaomei adalah anggota Jiwa Naga. Lama tidak bertemu. Su Xiaomei datang dan berinisiatif untuk menyapa. Saudara Li, apakah kalian saling kenal? Chen Xiaomei bertanya sedikit terkejut, sedikit cemburu di dalam hatinya, siapa yang membiarkan wanita cantik seperti itu menyapa Lian? Dia dan aku adalah teman sekelas SMA. Su Xiaomei menoleh ke Chen Xiaomei dan tersenyum. Senyuman ini semakin menawan, membuat Chen Xiaomei yang juga seorang wanita cemburu dari lubuk hatinya. Lian dengan tenang memasukkan gulungan itu ke dalam kotak dan menyimpannya, dan berkata dengan suara dingin, ya, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Su Xiaomei tidak merasa kesal, dan bertanya kepada Chen Xiaomei di sebelahnya, bolehkah saya meminjamnya sebentar? Chen Xiaomei memandang Lian dan menjawab, kamu harus bertanya pada saudara Li. Lian tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Tingkat kultivasi Su Xiaomei sebenarnya lebih tinggi dari miliknya. Jika dia mengangkat masalah di sini, orang yang tidak bersalah akan dirugikan. Saya permisi sebentar. Saya akan kembali sebentar lagi. Lian membungkuk dan meminta maaf kepada Chen Xiaomei. Tidak masalah, kata Chen Xiaomei dengan tenang, dengan sedikit kecemburuan di hatinya. Bab 688. Restoran berada di ruangan terpisah. Saya senang Anda masih hidup. Su Xiaomei memimpin dalam berbicara. Saya kira tidak.
Lian menyinggung fakta bahwa dia telah bergabung dengan Wuzong, dan mustahil bagi Su Xiaomei untuk tidak mengetahuinya. Su Xiaomei menghela nafas pelan, bagaimanapun juga, kita juga teman sekelas lama. Tidak bisakah kamu bersikap begitu dingin padaku? Su Xiaomei, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kita tidak perlu membuang waktu. Lian langsung ke pokok permasalahan. Bagus. Su Xiaomei menjawab dengan ringan dan melanjutkan. Masih sama, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Dragon Soul. Kelopak mata Lian sedikit menggelap. Su Xiaomei, tahukah kamu bahwa saya sudah menjadi anggota Wuzong? Apakah menurut Anda saya akan bergabung dengan Dragon Soul? Su Xiaomei berkata dengan serius, inilah sebabnya saya datang menemui Anda. Jalan Wuzong akan segera berakhir, dan dunia akan mengalami perubahan besar. Jika Anda bergabung dengan Dragon Soul, saya dapat menjamin keselamatan Anda. Lian merasa gugup, merasa Su Xiaomei ingin mengatakan sesuatu. Setelah memikirkannya, Lian masih belum memiliki kesan yang baik tentang jiwa naga. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Tanya Ang Li. Su Xiaomei memejamkan matanya sedikit, lalu membuka matanya dan berkata, Lian, bukankah kita memiliki sedikit pun perasaan menjadi teman sekelas antara kamu dan aku? Lian mendengus pelan. Su Xiaomei menunjukkan kekecewaan, menghela nafas sedikit dan berkata, ada satu hal lagi. Mengenai cincin naga hitam, jiwa naga dijamin bisa didapat, jadi sebaiknya serahkan saja. Petik 2. Serigala berekor besar akhirnya menunjukkan ekornya. Su Xiaomei sedang mencari cincin naga hitamnya. Hingga saat ini, Lian masih belum mengetahui asal-usul dan fungsi cincin naga hitam, namun ia dapat merasakan bahwa cincin itu luar biasa bahkan melebihi kristal itu. Jiwa naga tidak pernah melupakan cincin naga hitam, dan justru karena alasan inilah. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Ang Li mengucapkan kalimat yang sama. Su Xiaomei menghela nafas lagi, Lian, kamu mempersulitku melakukan ini. Ah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Nona Chen. Lian memelototi Su Xiaomei, mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap menipu harimau agar menjauh dari gunung. Orang yang benar-benar ingin dihadapi Su Xiaomei mungkin adalah Chen Xiaomei. Memang benar demikian. Su Xiaomei tidak mengambil tindakan secara langsung karena dia memikirkan teman-teman sekelasnya dan tidak ingin berselisih dengan Lian. Siapa sangka Lian sama sekali tidak menghargainya. Lian bergegas keluar dan melihat Chen Xiaomei tidak lagi dalam posisi semula. Makanan di atas meja telah terjatuh ke tanah, dan ada genangan darah di atas meja. Seseorang menyadari bahwa Lian dan Chen Xiaomei sedang bersama dan menunjuk ke jalan yang aman. Lian lari dan bergegas menuju jalan yang aman. Baru setelah Lian menghilang, Su Xiaomei keluar. Dia tidak mengejar, tetapi memilih keluar dari lift untuk menghindari konflik langsung dengan Ang Li. Di atap, Chen Xiaomei dicekik oleh seorang pria parubaya yang tinggi dan gemuk, yang memegang pistol di tangannya yang lain dan menaruhnya di kepala Chen Xiaomei. Di permukaan, pria ini tampak seperti tentara bayaran, namun nyatanya tidak sesederhana itu. Chen Xiaomei adalah seorang pejuang di Zenki tingkat 9. Jika pria itu adalah tentara bayaran biasa, tidak mungkin dia bisa mengendalikannya. Lian bergegas ke atap dan melihat bekas luka di lengan kiri Chen Xiaomei. Dia tahu bahwa lukanya tidak terlalu serius, jadi matanya berkeliling. Atapnya hanya diterangi oleh cahaya bulan, sangat gelap, dan ada suasana berbahaya di sekelilingnya. Selain pria di seberang, ada juga penyergapan. Saudara Li. Chen Xiaomei meronta dan berteriak, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Apakah kamu Ang Li? Peng Hu menatap Lian dengan tatapan dingin dan mendengus dengan nada menghina. Serahkan cincin naga hitam itu dan aku bisa mengampuni nyawamu. Masih datang untuk cincin naga hitam. Lian melihat sekeliling lagi dan menyimpulkan bahwa orang-orang ini semua adalah bawahan Su Xiaomei, dan dia merasa sedikit lebih jahat terhadap Su Xiaomei. Jika kamu menginginkan cincin naga hitam, datang saja dan ambil sendiri. Lian membuang sesuatu, dan benda itu mendarat di bayang-bayang. Dalam sekejap, 4 sosok muncul dan bergegas menuju bayangan bersama. Kelopak mata Lian sedikit menggelap. Keempat orang ini semuanya adalah ahli seni bela diri tingkat kedua. Palsu. Seseorang mengambilnya, hanya untuk menemukan itu hanyalah sebuah batu. Bah. Peng Hu menarik pelatupnya dan berteriak, kamu berani menipu kami. Pergilah ke neraka. Lian mengenakan rompi logam aktif dan tidak takut peluru. Dia menghadapnya dan lampu hijau menyala ke arah harimau perunggu. Peng Hu merasakan niat membunuh yang kuat, mendorong Chen Xiaomei menjauh dan menghindar. Meski begitu, tenggorokannya masih terluka oleh energi pedang, meninggalkan luka yang dangkal. Lian menarik Chen Xiaomei ke belakangnya dan berbisik, saya akan menahan mereka, dan Anda dapat menemukan kesempatan untuk pergi dari sini. Ya. Chen Xiaomei mengangguk ringan. Peng Hu mengulurkan tangannya dan mengusapkannya ke lehernya. Ketika dia melihat darah di tangannya, dia menjadi marah. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan 2 batang hitam yang panjangnya lebih dari 1 kaki dari belakang. Lian melihat sekilas bahwa senjata di tangan harimau perunggu adalah benda yang luar biasa, menunjukkan kekuatan yang kokoh, dan kedua tongkat itu mengeluarkan suara mendengung ketika saling bersentuhan. Aku akan menghancurkan kepalamu. Raung Tong Hu. Dengan banyak musuh dan sedikit musuh, Lian memimpin melancarkan serangan, memanfaatkan peluang dan menyerang 4 musuh lainnya. Ketika Tong Hu melihat ini, dia mengejarnya. Berjalan. Lian meluangkan waktu untuk meneriaki Chen Xiaomei. Chen Xiaomei tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan Lian dengan mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak berani tinggal, jadi dia berbalik dan lari.
Ketika 4 master seni bela diri tingkat 2 melihat serangan Lian, mereka semua merasa marah dan tersinggung oleh orang-orang yang tidak sekuat diri mereka sendiri. Lian bertujuan untuk menahan musuh. Setelah pedangnya diulurkan, pedang itu berubah dan berubah menjadi lampu hijau untuk melindungi seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, dia melemparkan guntur telapak tangan ke arah harimau perunggu di belakangnya. Boom! Guntur palem yang menempel pada senjata Tong Hu dan meledak, hanya membuat Tong mundur beberapa langkah dan tidak melukainya. Bahkan tongkat hitam yang terkena dampak langsung dari ledakan tersebut tidak mengalami kerusakan apapun. Benar saja, itu bukanlah hal yang biasa. Di sini, keempat musuh tidak jauh lebih baik. Mereka bergabung untuk menyerang tanpa keuntungan apapun. Dengarkan saja suara, gemuruh guntur. Senjata di tangan keempat orang itu berbeda. Harimau perunggu menyentuh pedang hijau di tangan Lian dan dipotong satu demi satu. Tidak ada senjata di tangan mereka, dan mereka berempat mundur karena terkejut. Lian sekali lagi melemparkan 2 guntur palem ke arah harimau perunggu, dan pada saat yang sama memanfaatkan situasi untuk mengejar dan terus membunuh 4 orang lainnya. Tong Hu belum pernah terluka oleh guntur palem sebelumnya, tetapi dia juga ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia langsung diledakkan oleh guntur palem, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Oleh karena itu, Tong Hu tidak berani menyerang sekeras sebelumnya, dan menghindar ketika Lian mengangkat tangannya. Lian melangkah ringan, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan musuh, menusuk tenggorokan lawan dengan pedang hijau di tangannya. Pihak lain ketakutan dan marah, tidak mau mati seperti ini. Dia melemparkan separuh senjata di tangannya ke arah Lian sebagai senjata tersembunyi, lalu mengepalkan kedua tangannya dan memukul dada Lian seperti 2 bola meriam. Ini adalah serangan kalah-kalah, yang dirancang untuk memaksa Lian menyarungkan pedangnya dan mundur. Bersambung.